Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini ternyata ISG kita loyo kembali ya, jadi sudah 2 hari berturut-turut. Ini bahkan kalau kita lihat ya sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa ISG kita gagal ya bertahan di level supportnya dan bahkan sudah gagal bertahan di atas MA5-nya ya. Jadi saat ini ISG kita berada di posisi di bawah MA5, walaupun kalau saya lihat sebenarnya ini kita MACD-nya sebenarnya masih membaik ya dengan chart per day-nya. Tadi sih waktu saya pantau pergerakan IHSG waktu marketnya masih jalan kan IHSG kita sempat terjun lebih dalam ya. Ini kita lihat shadow-nya terjun lebih dalam. Sebenarnya secara histogramnya ini sudah mengalami perburukan ya. Jadi bisa ada tanda-tanda dia mau koreksi lebih dalam ya. Tapi pas penutupan ternyata IHSG kita kembali menguat ya. Jadi saat ini ISG kita terkoreksi minus 0,23% doang ya. Nah awalnya tuh saya udah agak antisipasi ya, ini kayaknya sesi 2 akan mulai naik deh. Soalnya seperti yang saya analisa sebelumnya ya, ini saya masih agak pede. Maksud saya cukup optimis dengan ada tanda-tanda divergence ini, dan juga stokastiknya pun juga baru di level oversold dan mulai menanjak. Mungkin ISG kita kalau menurut saya mungkin akan mulai nanjak ya. Maksud saya setidaknya optimis saya itu adalah mencapai di zona ini ya, berkonsolidasi di zona ini ya. Nah jadi pas sesi 2 ternyata ISG kita naik ya, dan kita lihat di sini MACD-nya pun masih tertahan di zona hijau juga ya secara histogramnya ya. Jadi mungkin kedepannya seperti yang kalau kalian nonton video saya sebelumnya, skenario-nya itu adalah hari ini mungkin technical rebound, atau pada hari ini ternyata dia bisa koreksi lebih dalam lagi ya, mungkin bisa menunjukkan pattern seperti head and shoulders. Saya nggak tahu juga, ini cuma spekulasi aja ya. Jadi turun lebih dalam lagi sebelum dia akhirnya mungkin rebound untuk ngetes ulang level resistnya, dan hopefully, soalnya ini udah ngetes 2 kali, hopefully ya ini pas ke tes ketiga kalinya dia berhasil breakout dari resistnya dan bertahan di atas resist ini ya. Nah, jadi untuk IHSG ini, nah kita lihat ya tadi ya MACD-nya sudah membaik, nih stokastika pun juga masih menanjak walaupun sudah ada, agak menekuk ya, udah agak tanda-tanda pelemahan, tetapi ini overall masih relatif bisa kita antisipasi ya, IHSG kita masih bisa naik ya kalau menurut saya. Oke, terus kita lihat dari per 4 jamnya pun. Nah, jadi kalau 4 jamnya tuh sebenarnya emang di level agak tinggi ya, jadi emang dia agak koreksi. Menurut saya nggak terlalu masalah. Overall ini garis trennya masih cukup naik, jadi overall menurut saya saya sih masih antisipasi ya ISG masih bisa mengalami kenaikannya setidaknya di zona ini ya. Oke, terus kita lihat per jamnya ya. Nah, jadi kalau per jamnya kan tadi saya kalau di video saya sebelumnya kan saya antisipasi ya, di sini ada tanda-tanda dia mau menunjukkan golden cross, terus di zona oversold juga. Jadi mungkin ya kita akan rebound ya hari ini atau beberapa hari ke depannya ya, mungkin ya akhirnya besok ya, soalnya hari ini kan terkoreksi kembali ya. Dan ternyata stokastik kita turun lebih dalam lagi, mungkin merupai level yang sebelumnya ya, di zona segini, terus akhirnya baru menunjukkan golden cross-nya. Dan ini kalau kita lihat secara per jam IHSG-nya, MACD-nya sudah mengalami perbaikan ya. Jadi kalau kita lihat sini garisnya masih overall masih menanjak ya. Stokastiknya di level ini ya, menurut saya kalau kalian entry di beberapa emiten yang kalian pede dan emang di level oversold juga, mungkin bisa kalian melakukan entry ya. Soalnya mungkin IHSG-nya akan melakukan technical rebound juga ya. Oke, jadi untuk IHSG sekian, dan selanjutnya saya akan bahas BBRI ya. Soalnya BBRI ini belakangan ini juga mengalami tekanan ya, sempat naik-naik yang kita waktu itu awal di sini antisipasi dia naik, terus dia sempat naik kembali, bahkan sempat menyentuh di level 4.400 ya, tetapi langsung terkoreksi kembali dan bahkan hampir menyentuh 4.100-an kembali ya, 4.200-an sih ya kalau nggak salah paling rendahnya. Jadi menurut saya kita bahas aja ya BBRI ini ya. Nah, jadi untuk BBRI ini menurut saya cukup mirip sebenarnya seperti IHSG ya. Kalau kalian lihat pattern-nya pun juga cukup mirip. Sebentar, kita lihat ya ininya kayak shoulder-nya, terus head-nya sekarang lagi turun kembali. Nah, yang saya cukup antisipasi dari BBRI ini, menurut saya ini masih ada potensi untuk naik sih kalau menurut saya. Soalnya kita lihat secara money flow index-nya masih cukup tertahan, walaupun menurut saya
saya tetap wait and see ya untuk BBRI ya, walaupun saya masih antisipasi dia masih bisa kenaikan. Kenapa? Soalnya kita lihat di sini ya, saat money flow indexnya baru naik sebentar, kita bahkan belum, kita lihat yang nggak naik di atas ininya, dan ini kita lihat harganya pun masih overall di level yang mirip ya. Ini kan dia soalnya post marketnya dia loncat, tapi itu pun pasti ada banyak gap dan akhirnya tertutup kembali soalnya harganya langsung turun. Kita lihat bahwa money flow indexnya langsung terjun kembali ya, bahkan ini kita lihat di level yang lebih rendah ya, money flow indexnya ini 41, terus di sini 34 ya, harga turun, money flow index lebih turun, MACD-nya pun juga turun lebih dalam ya. Jadi menurut saya secara indikator ini mengkonfirmasi penurunan dari BBRI ya. Nah, tapi pada sesi 2 ini kita lihat bahwa pada level di sini dia langsung nanjak kembali ya. Nanjak kembali BBRI-nya, tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya money flow index-nya masih di bawah level tertinggi dia sebelumnya di 59 ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau saya sih secara pribadi mungkin saya wait and see dulu ya BBRI ya. Saya lihat apakah money flow index ini mungkin ya, kalau misalkan besok dia koreksi, apakah dia koreksinya turunnya nggak sedalam ini, misalkan dia turun di sini terus dia mulai naik lagi. Nah, itu kan baru menunjukkan ada daya beli ya dari emiten BBRI ini ya. Kalau misalkan ternyata dia pas di sini dia mulai turun, terus turunnya lebih dalam dari sebelumnya, ini baru menunjukkan bahwa ternyata BBRI nggak mau naik ya, justru dia mau melemah ya. Nah, jadi kalau menurut saya wait and see ya untuk BBRI ya. Maksud saya kalau dia membuat pattern seperti ini dan ini terus dia turun di dalam, kan berarti dia arahnya mau downtrend. Mungkin mungkin kita bisa jemput BBRI di level zona over sold-nya yang sebelumnya yang seperti ini ya, di level yang cukup rendah nih, bahkan di level 2 ya gitu ya. Tapi kalau ternyata dia money flow index yang mulai tertahan, dia turun di sini nggak nyampe titik terendahnya di sini, terus dia mulai nanjak kembali bahkan melebihi di atas sebelumnya, mungkin kita bisa antisipasi ada daya beli dari pergerakan BBRI ya, sehingga mungkin BBRI bisa ngetes kembali di level resist ininya di 4.350 ya. Jadi kalau menurut saya emang untuk trading pun ya menurut saya ini menurut saya targetnya sih ya seperti ini sih, soalnya ini menurut saya kayak BBRI ini cenderung kayak lebih sideways. Jadi ya menurut saya beli di low terus jual di level resistnya gitu, kayak soalnya ya menurut saya kita agak susah ya untuk kita mengharapkan banyak ya, terutama ini lagi di pertengahan tahun juga menurut saya. Dan kalian mungkin nyadar sendiri ya, ini turnover IHSG kita pun juga sangat low ya, berarti menunjukkan bahwa IHSG kita sebenarnya cukup sepi ya, dibandingkan kalau kalian lihat tahun lalu bahkan turnover kita pernah nyampe 18T atau 17T ya, sangat tinggi. Itu waktu zamannya Antam menggila banget ya, turnover Antam dulu mah bisa sampai 4T ya, sekarang aja cuman ratusan miliar aja ya. Nah, jadi menurut saya ya kalau kalian untuk trading mungkin kalau saya sih mungkin wait and see dulu ya, seperti itu ya BBRI ya. Kita lihat apakah money flow index-nya bisa tertahan, apakah atau dia turun lebih dalam lagi. Kalau enggak ya mungkin kita bisa mulai entry untuk di saham BBRI ini ya. Soalnya kita lihat juga IHSG-nya mau melakukan technical rebound, kemungkinan besar BBRI dan juga saham-saham blue chip yang berkontribusi besar pada IHSG kita akan mengalami technical rebound juga ya. Oke, itu untuk BBRI, dan selanjutnya saya ingin membahas ini yang sempat dinaikkan tinggi ya, saham farmasi sebelum zamannya Antam nih ya. Jadi dia sempat dinaikin sangat tinggi. Aslinya bukan sebelum masa Antam sih sebenarnya, bareng ya, dia lebih ke bareng, tapi farmasi ini yang naik duluan ya, dia yang ngehits duluan soal isu vaksin ya. Nah, jadi kita lihat bahwa pada perdagangan hari ini IRA dan juga saham KF nih, emiten dua ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya. Dan kita coba sekarang analisa secara teknikalnya dari pergerakannya. Nah, jadi sebenarnya secara teknikal ini kita lihat dari chart per day-nya pun ya, kita lihat ya sebenarnya secara histogram ini sudah menunjukkan bullish divergence ya. Ini kita lihat sendiri harganya dia terus mengalami penurunan. Di sini kita melihat ada penekukan titik terendahnya di sini, terus dia nge-rebound ngetes level resistnya ini tapi gagal, terus dia terjun lebih dalam lagi, bahkan sempat break level support selanjutnya ya di sini ya, di titik terendahnya IRA waktu dia mengalami penurunan di awal Februari ya. Kita lihat bahwa saat dia turun lebih dalam ini histogramnya justru nanjak ya, secara histogram bahkan ini turunnya cuma sangat dikit, hanya minus 9 dibandingkan sebelumnya itu minus 40 ya. Terus kita lihat nggak hanya dari MACD, money flow index-nya pun terus justru naik ya. Jadi kita lihat di sini baru turun
baru turun sebentar dia langsung naik lagi, terus turun dikit naik lagi. Overall kita lihat nanjak terus ya, bahkan pada titik sini pun ini sudah di level yang sangat tinggi. Jadi harganya turun, money flow index-nya justru nanjak. Sama, jadi MACD dan juga money flow index-nya dua-duanya nanjak, sehingga dan apalagi ini di level support ya, jadi menurut saya cukup wajar untuk IRA mengalami kenaikan ya. Walaupun sebenarnya IRA ini mengalami kenaikan juga karena isu kuartal 1 2021-nya yang sudah keluar itu ternyata cukup bagus ya. Nah, jadi sebentar nih KF punya. Nah, ini kita lihat IRA di kuartal 1 itu mengalami kenaikan yang luar biasa ya, dibandingkan kuartal 1 2020-nya. Ini naik ke 13 ya. Jadi emang sangat tinggi laba bersihnya di tahun 2021 ini ya, which is a good start. Di kuartal satunya sudah mengalami laba positif ya. Nah, tapi dibandingkan temennya KF ini, sebenarnya KF belum ada laporan keuangannya. Ini kita lihat tahun 2020, 2021 kita belum tahu, tetapi KF pun udah naik ya. Bahkan kalau kita lihat hari ini KF tuh naiknya lebih tinggi daripada IRA ya. Nanti kita bahas secara teknikal dari saham KF-nya. Oke, jadi ini untuk IRA ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya per day-nya ini pun justru udah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence. Jadi menurut saya cukup wajar untuk IRA mengalami kenaikan ya. Walaupun kita lihat bahwa kenaikannya cukup besar, dia naik tinggi terus dia nge-break level resisten di sini, dan saat ini pada hari ini dia sempat ngetes ya level resisten di atasnya, tetapi ketarik ke bawah lagi ya. Jadi overall masih di sini ya, overall masih cukup aman sih untuk saham IRA ini ya. Nah, tetapi kalau ini kan sebenarnya kalau kalian lihat ya perdagangan sebentar nih, kalian lihat contohnya aja, maksudnya riwayat sebelumnya kan IRA sempat dinaikkan sangat tinggi, terus terjunnya ini sangat luar biasa ya. Kita lihat sini terjunnya sangat luar biasa. Jadi ini mirip lah seperti saham Antam ya yang sempat dinaikkan tinggi ya. Jadi menurut saya walaupun secara laporan keuangan dia membaik, kalian tetap anggap ini untuk saham emiten trading ya. Soalnya kalau kita lihat secara fundamentalnya pun ini sebenarnya harganya udah cukup mahal ya. Market cap 3,2 T padahal ekuitasnya hanya 260 miliar ya. Jadi overall secara evaluasi cukup mahal, book value-nya pun ini sekitar 11 kali. PR-nya kalau nggak salah 30-an ya. Jadi overall cukup mahal sebenarnya IRA. Walaupun kuartal 1 di 2021-nya ini cukup baik. Oke, terus kita lihat nih jadi kita lihat per jamnya aja ya untuk kita bahas di sebagai tradingnya ya. Nah, jadi untuk per jamnya ini sebenarnya kita lihat ya, ini money flow index sudah sangat tinggi, karena itu dia sempat koreksi, itu saat ini dia naik lagi, tetapi kita lihat bahwa money flow index-nya ini nggak terlalu naik di sebelumnya ya. Padahal dia kalau kita lihat sini sebenarnya secara candle-nya dia bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi menurut saya ini karena sudah di level overbought juga, dan kita lihat sini secara MACD pun sudah mulai melemah ya, garis histogramnya di sini terus di sini dari 42 terus ke 37 sudah ada tanda-tanda pelemahan ya. Baiknya kalian take profit dulu sebagian ya. Apakah besok bisa naik ya? Bisa aja menurut saya, mungkin dia ngetes langsung resistennya di sini, atau bahkan bisa ngetes langsung di sini sebelumnya mengalami koreksi, itu bisa aja. Tetapi kalau menurut saya dia sudah nembus resisten dan saat ini di level yang mendekati level resisten, dan money flow index-nya udah ada tanda-tanda pelemahan dan di level overbought, mungkin menurut saya nggak terlalu salah untuk kalian take profit ya, sesuai technical indikator targetnya ya. Nah gitu. Jadi kalau untuk IRA sekian ya secara teknikalnya ya. Nah, terus kita akan bahas dari pergerakan brokernya ya. Soalnya ini kan sahamnya ada riwayat dinaikkan sangat tinggi, jadi kita coba pantau pergerakan brokernya ya. Nah, sebenarnya untuk pergerakan brokernya ini kalian lihat sendiri ya, secara per day-nya pun sebenarnya cukup relatif imbang kalau menurut saya ya. Ini kita lihat yang beli pun cukup imbang. Ada sih yang beli ya, ini GR ini melakukan net buy, KK melakukan net buy, tetapi ini saya kurang terlalu kenal ini apakah ini broker bandar atau tidak. Jadi overall kita lihat sebenarnya masih cukup aman ya di bagian beli. Nah, di bagian sell-nya pun sebenarnya ada dua broker yang melakukan dominan sell ya. Ini ada CS. Nah, CS ini setahu saya juga ini broker bandar. Terus ini ada CP. Nah, CP ini juga setahu saya ini broker bandar ya. Jadi per day-nya pun sebenarnya ini udah ada tanda-tanda broker bandarnya udah mulai menjual ya, barang-barangnya ya. Ini walaupun sebenarnya MD masih melakukan net buy, dia beli dan jual juga ya. Nah, terus secara minggunya nih menurut saya
cukup imbang nih. Ntar saya akan bandingkan ya dengan emiten yang sebelahnya KF, soalnya lebih pincang dibandingkan IRA. Ini kalau IRA kita lihat per minggunya pun sebenarnya yang bagian beli dan jual ini sebenarnya masih relatif imbang ya, cukup imbang walaupun ini ada BK yang melakukan net sell dan SH melakukan net sell ya. Jadi secara sekilas menurut saya pergerakan brokernya cukup imbang, dan kalau dari teknikal saat ini sih emang di level overbought ya. Jadi intinya kalau saham-saham yang dinaikin tinggi itu sangat cepet banget ya money flow index langsung naik tinggi. Jadi kalau kalian ya, terutama kalian yang misalnya kayak, oh saya baru tahu nih IRA naik tinggi, saya mau entry deh, kayaknya masih ada kesempatan untuk naik. Menurut saya jangan, soalnya ini ambil contoh aja ya, ambil contoh ya. Jadi ini kan dari kemarin udah naik ya, berita soal kuartal satunya dia membaik kan itu pada hari tanggal 20 hari ini ya baru keluar ya. Nah, jadi ada istilah seperti apa, buy on rumor, sell on news ya. Ini sih sekarang udah keluar, harga naik lagi ya karena itu saham-saham broker bandarnya sudah mulai melakukan penjualan ya kalau kita lihat dari pergerakan brokernya ya. Jadi emang gitu, kalau kalian yang biasanya kita retail kan agak telat ya, kita baru mau masuk ya, menurut saya kalau kalian masuk di level overbought seperti ini ya risiko untuk jatuhnya lebih tinggi daripada naiknya, dan itu menurut saya not a good trading plan gitu. Oke, jadi ini untuk saham IRA, dan selanjutnya kita akan bahas saham KF. Nah, sebenarnya KF ini sama ya pergerakannya ya, sama IRA ya. Ini saya akan berikan contoh, tetapi yang menurut saya cukup aneh itu adalah berita bagusnya itu di IRA, tetapi KF-nya juga ikut naik. Bahkan KF naik lebih tinggi ya daripada IRA ya hari ini ya. Nah, jadi untuk saham KF ini kita juga lihat ya, sebenarnya ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence ya, saat harganya terus mengalami penurunan lebih dalam, histogramnya pun ini pelan-pelan naik ya. Bahkan saat di sini dia di level histogramnya minus 23, terus dia turun lebih dalam lagi ini dikit ya. Histogramnya pun justru sudah menghijau ya di level 14 ya. Ini kita lihat di sini turun lebih dalam, ini bahkan level 8 ya. Ini garisnya pun sudah menanjak, money flow index juga menanjak, jadi emang secara technical per day-nya pun ini sudah menunjukkan bullish divergence dari KF dan juga IRA ya. Nah, terus kita lihat dari chart per jamnya ya. Ini chart per jamnya sama juga ya, kita lihat emang waktu di sini pun ya harga sangat tinggi pun yang membeli masih nafsu ya. Jadi di money flow index tinggi pun masih nafsu beli, sehingga emiten harganya pun dari dia sempat stagnan terus dia ngelonjak naik lagi ya, dia bahkan nembus level resisten di atasnya ya. Nah, tapi kalau kalian mau entry di saham yang money flow index sudah sangat overbought ini ya, resiko jatuhnya lebih tinggi, dan apalagi ini baru tembus level resistennya, baru satu candle tembus ya. Post marketnya pun agak turun dikit, nah bisa aja dia false breakout ya, dia koreksi terlebih dahulu hingga dia menembus level supportnya ini untuk mengalami koreksi ya. Jadi itu yang saya khawatir ya, maksudnya ya kalian jangan entry dulu, mendingan kalian kehilangan momentum ya. Saya ada saudara saya pernah bilang, mendingan kalian kehilangan momentum daripada kehilangan duit ya. Gitu. Untuk targetnya kapan sih? Ya kalau misalkan dia masih terjaga ya naik-naiknya, mungkin target selanjutnya mungkin di level resist selanjutnya ya di sekitar 3460 ya. Itu pun kalau misalkan KF berhasil bertahan di level support barunya di 2950 ya. Gitu. Oke, terus kita cek pergerakan brokernya ya. Nah, untuk per day-nya nih mungkin lebih agak beda ya. Ini kita lihat bahwa CS ini melakukan pembelian ya. Bahkan dia nggak jual sama sekali, dia beli banyak di saham KF. Nah, tapi kita lihat di sini ada beberapa broker yang melakukan jual. Kita lihat AK, SQ, bahkan ada BK yang melakukan penjualan ya. Ini sebenarnya BK saya kurang tahu sih, saya nggak tahu ini apakah ini broker bandar atau enggak. Tapi kita lihat di sini ada CS yang setahu saya ini broker bandar yang melakukan net buy cukup besar ya. Nah, terus kita lihat per minggunya ini kalian lihat sendiri ya, cukup beda ya dibandingkan IRA ya. Ini kita lihat per minggunya pun ya, ada KZ CS nih yang broker tadi ini ya, RX melakukan pembelian, AK melakukan pembelian, MI ya. MI ini setahu saya juga broker bandar melakukan pembelian yang cukup besar, dan juga ini ada CP ya, CP melakukan pembelian juga sangat luar besar. Ini kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 broker yang melakukan net buy besar pada KF ya. Nah, terus kita lihat bagian penjualnya ini, kita lihat penjualnya ini ada GR, saya kurang tahu ini broker bandar atau tidak, AYU saya juga kurang tahu, NI ini juga saya kurang tahu juga ya, BK saya juga kurang tahu. Jadi overall kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4 dan YP ini
ya bisa ya 5 ya. Jadi overall kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dibandingkan 5 broker yang melakukan net buy-nya ya. Jadi net buy-nya sebenarnya masih lebih dominan di saham KF ini ya. Jadi untuk kedepannya gimana? Ya menurut saya bisa aja KF naik ya, naik lanjut ya. Ya kalau menurut saya sih target selanjutnya mungkin di level resist selanjutnya di 3.450 ya. Nah tetapi yang perlu saya ingatkan kembali untuk saham-saham seperti ini ya, ini tuh bisa dibilang saham gorengan ya, maksudnya saham yang dinaikkannya sangat pesat, diturunnya juga sangat pesat ya. Jadi kalau saran saya, kalian take profit sebagian, selalu ya, sebagian dari yang kalian punya ya, terutama kalau kalian lihat ini sudah mencapai target dari level resist, saran saya kalian take profit dulu sebagian, sisa beberapa lotnya untuk kalian antisipasi apakah sahamnya bisa melanjut rally kembali atau tidak ya, gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.